Bayangkan Anda punya modal 800 miliar rupiah. Setelah 20 tahun, yang kembali ke kantong Anda, cuma 38 miliar. Sementara modal awal Anda hampir lenyap tak berbekas. Kedengarannya seperti mimpi buruk, ya kan? Nah, dari materi berupa rekaman rapat penting yang kami terima, ini bukan cerita fiksi. Ini potret nyata dari salah satu BUMD atau badan usaha milik daerah di Jawa Barat. Dan hari ini kita akan bedah 3 cerita BUMD yang sangat berbeda. Ada yang diambang kehancuran, ada yang punya aset triliunan tapi kontribusinya minim sekali. Dan ada yang tadinya mesin uang tapi sekarang diambang senja. Mari kita bongkar bersama. Sekali. 3 kasus dari satu sumber ini tuh kayak studi banding yang sempurna. Kita akan lihat 3 manifestasi berbeda dari, mungkin satu penyakit yang sama, yaitu absentee ownership, atau kepemilikan yang absen. Jadi pemerintah sebagai pemilik, posisinya seringkali terlalu jauh buat mengawasi secara efektif. Akibatnya yaitu aset-aset ini, baik uang, properti, atau hak bisnis, nggak dikelola dengan urgensi yang sama seperti di swasta. Ini bukan sekedar isu salah kelola, ini sistemik. Oke, kita mulai dari yang paling dramatis dan terus terang paling bikin geleng-geleng kepala. Jasa Sarana. Dari rekaman itu, kita tahu perusahaan ini didirikan tahun 2004, bergerak di bidang infrastruktur. Prof. Jabar waktu itu gelontorin modal yang luar biasa besar, totalnya 830 miliar rupiah. Biar kita dapat gambaran ya, 800 miliar di tahun 2004 itu kalau disesuaikan inflasi, nilainya mungkin setara 8 triliun rupiah hari ini. 8 triliun. Angka yang luar biasa. Dan dengan modal sebesar itu, hasilnya benar-benar nggak sebanding. Seperti yang Anda bilang di awal. Setelah jalan hampir 20 tahun, dividen yang disetor ke kas daerah cuma 38 miliar. 38 miliar? Iya, itu kan kurang dari 5% dari modal awal, bahkan tanpa menghitung inflasi. Kalau kita hitung nilai uang hari ini, pengembaliannya nggak sampai 1%. Jadi pertanyaan besarnya jelas, kemana larinya uang setara 8 triliun itu? Nah, di sini ceritanya makin aneh. Salah satu pemicu utama kehancuran yang disebut di rekaman itu adalah adanya penugasan. Penugasan dari pemerintah sendiri untuk mengakuisisi 80% saham di perusahaan lain. Tapi tunggu dulu, yang paling gila adalah Jasa Sarana disuruh bayar akuisisi itu pakai dana internal mereka sendiri. Ini yang saya nggak ngerti. Kalau ada proyek strategis, pemerintah seharusnya suntik modal baru kan, bukan malah menyuruh BUMD-nya menguras kas internal. Dan Anda itu tepat sekali. Disitulah inti masalah tata kelolanya. Penugasan semacam ini seringkali beresiko tinggi. Apa ada studi kelayakan yang independen? Apakah direksi saat itu punya kekuatan untuk menolak? Ini contoh klasik dari principal agent problem. Pemerintah sebagai prinsipal kasih tugas, tapi bisa jadi tugas itu dasarnya kepentingan politik jangka pendek, bukan bisnis. Manajemen karena posisinya ditunjuk, ya mungkin nggak punya pilihan selain ikut. Hasilnya, kas perusahaan terkuras habis. Dan efek dominonya mengerikan. Setelah kasnya habis, perusahaan jadi kelimpungan. Sekarang, dari data di rekaman, Jasa Sarana itu menanggung utang sekitar 127 miliar rupiah. Jadi bukan cuma modal awal yang hilang, mereka malah ninggalin lubang utang baru. Betul. Dan yang lebih menyakitkan lagi itu sisa asetnya. Mereka memang masih punya beberapa aset, ada tanah, apartemen, tapi nilai bukunya hanya sekitar 217 miliar. Dan aset itu pun seperti yang disebut di rekaman, sudah dijaminkan untuk utang. Oh, jadi dijaminkan juga? Iya, jadi coba kita hitung kasar. Kalaupun semua aset itu laku dijual seharga nilai buku, buat bayar utang 127 miliar, sisanya cuma sekitar 90 miliar. Dari modal awal setara 8 triliun hari ini, yang tersisa cuma 90 miliar. Ini kehancuran finansial skala masif. Pantesan BPKP sampai kasih penilaian perusahaan ini mendekati kebangkrutan. Ini bukan lagi soal bisnis rugi biasa. Apalagi di rekaman itu disebut bahwa direktur periode sebelumnya sudah ditahan. Pejabat yang bicara di rekaman ini kan direktur baru ya, baru sebulan menjabat. Kayaknya dia datang buat bersih-bersih. Dan pernyataan paling keras datang dari seorang pejabat di rapat itu yang dikutip bilang hilangnya penyertaan modal 800 miliar ini bisa jadi adalah korupsi terbesar di Jawa Barat. Ini bukan lagi sekedar tuduhan loh, ini sinyal bahwa yang terjadi di Jasa Sarana bukan cuma kelalaian, tapi ada dugaan kuat unsur kesengajaan dan tindak pidana. Alarm bahaya seharusnya udah bunyi dari dulu, tapi sepertinya dibiarkan sampai kapalnya benar-benar karam. Bener-bener gila. Oke, dari kasus Jasa Sarana di mana uangnya secara aktif dihancurkan, kita pindah ke cerita kedua. Polanya beda, tapi sama-sama merugikan.
Namanya Jaswita Jabar. Kalau tadi kapalnya karam, yang ini ibaratnya kapal pesiar mewah, tapi cuma diparkir di dermaga sampai berkarat. Perusahaan ini kan hasil merger 5 BUMD lama di tahun 2017. Jadi, mereka mewarisi banyak sekali aset, totalnya 56 aset. Catat mencapai 2,7 triliun rupiah. Saya ulangi, 2,7 triliun. Di sektor swasta, perusahaan dengan aset segini bisa jadi calon unicorn. Tapi lihat kontribusinya. Sejak berdiri tahun 2017, total setoran ke pemerintah, baik itu dividen atau lainnya, cuma sekitar 19,8 miliar rupiah. Kecil sekali. Aset triliunan, tapi kontribusi tahunannya nggak lebih besar dari profit sebuah restoran besar yang sukses. Dan contoh yang diberikan di rekaman itu sangat membumi. Hotel Salak di Bogor, aset premium mereka. Kontribusinya ke Pemprov Jabar sebagai pemilik dalam setahun cuma 1,9 miliar rupiah. Pejabat di rekaman itu sampai berspekulasi, jangan-jangan pajak hotel yang dibayar ke Pemkot Bogor lebih besar dari dividen yang diterima Pemprov sebagai pemilik. Ironis sekali. Dan direktur barunya yang juga baru menjabat sepertinya sudah tahu biang keroknya. Masalahnya ada di kontrak-kontrak kerja sama warisan dari BUMD zaman dulu sebelum merger. Banyak kontrak usianya sudah puluhan tahun dengan nilai sewa yang sama sekali nggak masuk akal untuk harga properti zaman sekarang. Inilah yang saya sebut kontrak zombie. Perjanjian dari masa lalu yang terus hidup dan menyedot potensi keuntungan aset publik. Tunggu sebentar. Ini yang selalu jadi pertanyaan saya. Kalau kontraknya jelas-jelas merugikan, nilainya sudah ketinggalan zaman, kenapa nggak pernah direnegosiasi? Apa ada kekuatan hukum yang bikin kontrak-kontrak ini anti sentuh atau gimana? Masa sih aset triliunan dibiarin terikat perjanjian receh puluhan tahun? Itu pertanyaan jutaan dolar. Ada beberapa kemungkinan sih. Pertama, bisa jadi klausul dalam kontraknya itu sendiri sangat kuat, mengikat, jadi sulit dinegosiasi ulang. Kedua, bisa jadi ada kepentingan-kepentingan kuat yang diuntungkan dari status quo, jadi ada perlawanan. Ketiga, dan ini kembali ke soal absentee ownership tadi, mungkin selama ini nggak ada yang benar-benar peduli atau punya insentif buat memperjuangkan renegosiasi ini. Lebih mudah dibiarkan saja. Kasus lahan Palaguna yang disebut di rekaman itu sepertinya contoh perfect dari masalah ini ya. Ini kan aset super strategis di jantung kota Bandung, dikerjasamakan dengan anak perusahaan Lipo. Tapi perjanjiannya disebut mengambang. Nggak jelas kapan mau dibangun, nggak jelas kapan berakhir. Aset miliaran dibiarkan jadi lahan kosong bertahun-tahun. Tepat. Kasus Palaguna ini menunjukkan gimana aset publik bisa terkunci. Bagi pemerintah, lahan itu jadi aset mati. Nggak ada pembangunan, nggak ada pendapatan. Tapi bagi pihak swasta, perjanjian atas lahan strategis itu sendiri udah jadi aset. Mereka bisa catat di neraca keuangan mereka, mungkin jadi daya tawar untuk proyek lain. Mereka dapat manfaat, sementara publik sebagai pemilik asli nggak dapat apa-apa. Ini kerugian negara yang nggak terlihat, kerugian dari potensi yang nggak pernah terwujud. Jadi polanya jelas. Jasa Sarana uangnya dirusak, Jaswita potensinya yang ditidurkan. Nah, kasus ketiga dari materi Anda ini yang menurut saya paling dilematis. Karena ini cerita sukses yang berubah jadi mimpi buruk. BUMD Migas Utama Jabar atau MUJ. Awalnya mereka ini anak emas kan? Betul sekali. MUJ ini awalnya poster dari bagaimana seharusnya BUMD bekerja. Modal yang disetor pemerintah relatif kecil, cuma 35 miliar rupiah, tapi sejak 2018 mereka berhasil setor dividen total 330 miliar rupiah. Wow, itu imbal hasil hampir 10 kali lipat. Fantastis. Sumbernya, seperti yang diungkap di rekaman, 75% pendapatannya datang dari hak partisipasi 10% di sebuah blok migas. Selama sumurnya produktif, MUJ ini benar-benar mesin ATM untuk daerah. Tapi, disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Mesin ATM itu ternyata mesin yang sudah tua. Sumur-sumur migas andalan mereka, produksinya terus menurun secara alami. Dan puncaknya diperkirakan terjadi di tahun 2025 dan 2026, di mana pendapatan dari sana akan anjlok drastis sampai hampir nol. Di rekaman itu bahkan disebut dengan sangat ekstrim, mereka nanti cuma akan dapat $1. Dan ini menciptakan dilema bisnis yang sangat pelik. Ini bukan cuma pendapatan yang hilang. Sebagai pemegang hak partisipasi, mereka punya kewajiban untuk ikut menanggung biaya modal atau capex, biaya untuk perawatan dan operasional sumur, meskipun sumur itu nggak produktif lagi. Jumlahnya bisa ratusan miliar, jadi bayangkan posisinya. Pemasukan Anda $1, tapi Anda punya tagihan wajib ratusan miliar.
Ini resep pasti untuk kehancuran. Saya coba pahami. Jadi meskipun keran uangnya mati, meteran biayanya tetap jalan. Itu kan posisi yang mustahil. Kok bisa begitu? Apa ini risiko yang nggak diantisipasi? Sebenarnya ini risiko inheren di bisnis sumber daya alam. Semua sumur minyak pasti akan kering. Masalahnya adalah apa yang perusahaan lakukan pas masa jaya. Apakah keuntungan besar itu dipakai untuk diversifikasi, cari sumber pendapatan baru, atau apakah mereka terlena? Ini yang disebut resource curse di level perusahaan. Uang yang datang terlalu mudah bikin perusahaan nggak inovatif dan nggak siap untuk masa depan. Dan sepertinya masalahnya menumpuk ya. Di tengah ancaman kebangkrutan ini, rekaman itu juga menyebutkan MUJ lagi berjuang menagih utang puluhan miliar di pengadilan. Terus ada juga masalah internal. Komisaris sedang melakukan pendalaman terhadap direksi karena tindakan yang dianggap melanggar prinsip GCG. Kayak semua masalah datang bersamaan. Seringkali memang begitu. Ketika perusahaan jaya dan uang mengalir deras, masalah tata kelola seringkali nggak terlihat atau sengaja nggak dilihat. Pengamasan jadi longgar. Tapi begitu krisis finansial datang, semua borok mulai terbuka. Jadi, MUJ ini adalah potret BUMD yang tadinya sangat sukses, tapi kini menghadapi badai dari 3 arah. Sumber pendapatan kering, kewajiban biaya besar, dan masalah tata kelola internal. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari ketiga cerita ini, polanya jadi sangat jelas. Pertama, ada jasa sarana. Skenario terburuk di mana uang publik secara aktif dihancurkan, kemungkinan besar karena korupsi dan salah urus. Kedua, Jaswita Jabar. Potensi ekonomi triliunan yang sengaja dibuat mati suri, terkunci oleh perjanjian-perjanjian usang. Dan ketiga, MUJ. Kisah sukses yang nggak disiapkan untuk masa depan, terlalu bergantung pada satu sumber, dan kini menghadapi konsekuensinya. Tepat, dan kalau kita kembali ke kerangka awal kita, ketiga kasus ini adalah cerminan dari absentee ownership. Di Jasa Sarana, pemiliknya absen mengawasi arus kas, di Jaswita pemiliknya absen mengelola aset, di MUJ pemiliknya absen dalam merencanakan strategi jangka panjang, jadi terlena dengan keuntungan sesaat. Ini menunjukkan betapa krusialnya peran pengawasan aktif, manajemen kontrak yang cerdas, dan visi jangka panjang dalam mengelola aset publik. Benar sekali. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup yang cukup mengusik. Dari materi ini, kita tahu bahwa di ketiga BUMD ini sekarang ada pimpinan baru yang sudah berusaha memperbaiki masalah yang sudah mengakar. Ini membuat kita berpikir lebih jauh. Kalau di satu provinsi saja ada 3 kasus dengan skala seperti ini, berapa banyak lagi aset publik di seluruh Indonesia yang mungkin terjebak dalam kontrak zombie dari puluhan tahun lalu yang diam-diam terus merugikan negara? Pertanyaannya bukan lagi sekedar apa yang diperlukan untuk mengaudit aset-aset ini, tapi lebih mendasar. Siapa yang punya keberanian politik untuk membongkar perjanjian-perjanjian lama ini yang mungkin saja selama ini melindungi kepentingan-kepentingan besar sebelum semuanya terlambat? Selamat datang di Sanggahan. Begini, bayangkan Anda memberikan modal miliaran rupiah kepada seseorang untuk membangun bisnis. Setelah, katakanlah, hampir 20 tahun berjalan, Anda datang untuk memeriksa hasilnya. Dan yang Anda temukan bukan hanya bisnisnya nyaris bangkrut, tapi sebagian besar uang Anda pun ya hilang entah kemana. Itulah gambaran kasar dari apa yang sedang terjadi pada beberapa badan usaha milik daerah atau BUMD di Jawa Barat. Berdasarkan paparan dari para pimpinannya sendiri, kita melihat adanya suntikan modal ratusan miliar bahkan triliunan kalau kita sesuaikan dengan nilai sekarang, namun kontribusi yang kembali ke kas daerah itu sangat minim. Beberapa bahkan merugi dan ya terjerat masalah hukum. Nah, dan ini membawa kita pada pertanyaan sentral yang akan kita bedah hari ini. Apakah carut-marut di BUMD-BUMD ini adalah cerminan dari kegagalan tata kelola yang sudah sistemik? Sebuah lubang hitam yang menyedot uang publik dalam skala masif? Ataukah di sisi lain ini hanyalah, katakanlah, warisan masalah yang kompleks dari manajemen masa lalu yang kini sedang coba diperbaiki oleh para pimpinan baru? Saya akan coba berargumen dari sisi kedua. Situasinya jauh lebih rumit dari sekedar salah urus. Ada konteks historis, ada masalah warisan yang mengakar, dan tantangan bisnis real yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dan yang terpenting, ada upaya perbaikan yang sedang berjalan. Sementara saya, jujur saja, justru melihat data ini sebagai bukti yang sangat kuat adanya kegagalan mendasar dalam pengelolaan
dan akuntabilitas. Menurut saya, alasan warisan masa lalu itu tidak lagi cukup untuk menjelaskan skala kerugian yang sebesar ini. Ini mengarah pada pemborosan uang publik yang luar biasa. Baiklah, saya rasa penting untuk membedah ini dengan kepala dingin. Menilai kinerja BUMD ini tidak bisa sekedar hitam putih. Ada kompleksitas yang harus kita urai sebelum langsung melompat ke kesimpulan bahwa ini adalah kegagalan total. Mari kita ambil contoh pertama, PT Jaswita. Perusahaan ini kan baru terbentuk tahun 2017 dari hasil merger 5 BUMD yang lebih tua. Artinya mereka tidak memulai dari lembaran kosong. Mereka langsung mewarisi 56 aset beserta seluruh kontrak kerjasama lama yang sebagian mungkin sudah tidak relevan atau bahkan merugikan di masa sekarang. Contoh konkretnya, direksi baru menemukan ada kontrak pengelolaan hotel yang selama bertahun-tahun hanya menyetor 1,9 miliar rupiah per tahun. Ini jelas masalah warisan, dan perlu kita ingat direksi yang memaparkan data ini baru menjabat 2,5 bulan. Mereka sedang dalam proses, ibaratnya membenahi puing-puing yang ditinggalkan. Lalu kita lihat kasus PT Migas Hulu Jabar atau MUJ. Kinerjanya itu sangat bergantung pada faktor eksternal yang di luar kendali mereka. Sekitar 75% pendapatan mereka itu datang dari apa yang disebut participating interest atau hak bagi hasil di blok migas ONWJ yang merupakan sumur tua. Secara alamiah, produksinya terus menurun. Bahkan ada proyeksi pada 2025 dan 2026, pendapatan mereka bisa anjlok hingga hanya $1 karena terbebani biaya modal atau capex. Ini lebih merupakan tantangan industri, bukan murni salah kelola. Nah, di atas semua itu ada tanda-tanda reformasi yang jelas. Manajemen baru di Jasa Sarana dan Jaswita sedang bekerja keras. Dan MUJ bahkan secara aktif menempuh jalur hukum untuk menagih piutang usaha sebesar 75,5 miliar rupiah. Ini menunjukkan ada langkah konkret untuk memperbaiki kondisi. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Skala kerugian dan jurang yang menganga antara modal yang disuntikkan dengan hasil yang didapat itu terlalu besar untuk sekedar dijelaskan dengan alasan masalah warisan atau kompleksitas industri. Ini bagi saya adalah kegagalan tata kelola yang sangat parah. Begini deh, mari kita bedah angkanya secara perlahan agar kita paham skalanya. Kita lihat PT Jasa Sarana. Sejak 2004, perusahaan ini menerima penyertaan modal dari Pemprov sebesar 830 miliar rupiah. Kalau kita sesuaikan dengan nilai uang sekarang, dengan memperhitungkan inflasi, angkanya bisa mencapai 8 triliun rupiah, sebuah angka yang fantastis. Hasilnya apa? Selama hampir 2 dekade, dividen yang disetor ke kas daerah hanya 38 miliar rupiah. Itu bahkan tidak sampai 0,5% dari modal awal, tanpa memperhitungkan inflasi. Ini bukan lagi soal return on investment yang rendah. Ini sebuah anomali finansial. Aset yang tersisa katanya 217 miliar. Tapi itu pun harus dipakai untuk menjamin utang sebesar 127 miliar. Pertanyaan paling mendasar, kemana sisa modal 830 miliar itu? Tak heran jika ada sumber yang menyebut ini sebagai potensi korupsi terbesar di Jabar. Ini bukan sekedar angka yang hilang. Ini adalah potensi hilangnya layanan publik, sekolah, atau rumah sakit yang bisa dibangun dengan uang itu. Lalu kita lihat Jaswita. Asetnya bernilai 2,7 triliun rupiah. Tapi total dividen sejak 2017 hanya 13,89 miliar. Angka ini tidak masuk akal secara bisnis. Kasus Palaguna adalah contoh sempurna lemahnya pengawasan, di mana aset strategis di jantung kota Bandung dikerjasamakan dengan grup Lipo dengan kontrak yang, katakanlah, mengambang, tanpa batas waktu yang jelas. Ini bukan bisnis, ini seperti memberikan aset secara cuma-cuma. Dan yang paling penting, ini masalah akuntabilitas. Mantan Direktur Jasa Sarana kini menjadi tersangka. Direksi MUJ sedang diselidiki karena tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip CGC atau Good Corporate Governance, yang pada dasarnya adalah aturan main agar perusahaan dikelola secara transparan dan akuntabel. Ini bukan sekedar bisnis lesu, ini masalah integritas. Anda menyoroti angka-angka di Jasa Sarana, dan saya akui itu memang terlihat sangat buruk di permukaan. Tapi narasi Anda menyederhanakan masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Baiklah, mari kita dalami. Angka di Jasa Sarana itu menurut saya tidak dapat dibela. 830 miliar rupiah masuk, hanya 38 miliar yang kembali sebagai dividen selama hampir 20 tahun. Disebutkan dana itu dipakai untuk investasi jalan tol dan pengolahan sampah. Tapi faktanya, laporan BPKP justru menyimpulkan perusahaan ini mendekati kebangkrutan. Saya minta maaf, tapi saya tidak bisa menerima narasi bahwa ini sekedar risiko bisnis. Kemana uangnya?
Ini pertanyaan fundamental yang belum terjawab. Oke. Saya mengerti mengapa Anda berpikir begitu, tetapi izinkan saya memberikan perspektif lain yang seringkali terlewat. Proyek infrastruktur seperti jalan tol adalah investasi jangka panjang, padat modal, dan tidak langsung menghasilkan keuntungan cepat. Tapi ada poin yang lebih krusial di sini yang diungkap dalam materi. Jasa Sarana dibebani penugasan khusus dari pemerintah untuk mengakuisisi saham di JDC menggunakan dana internal perusahaan. Ini adalah mandat, sebuah perintah, bukan keputusan bisnis murni yang diambil oleh direksi untuk memaksimalkan profit. Penugasan inilah yang menurut sumber menjadi salah satu penyebab utama kesulitan keuangan yang mereka alami. Jadi kita tidak bisa hanya melihat angka dividen yang kecil tanpa mempertimbangkan beban non-komersial yang harus ditanggung perusahaan atas perintah pemegang sahamnya sendiri, yaitu pemerintah. Saya paham, soal penugasan itu argumen yang sering digunakan. Tapi apakah ada dokumen publik yang merinci bagaimana penugasan itu menyerap dana hingga ratusan miliar dan membuat perusahaan nyaris kolaps? Penugasan tidak bisa menjadi justifikasi untuk transparansi yang buruk. Di mana batas antara menjalankan mandat dan salah kelola anggaran? Bahkan jika ada penugasan pun, mengapa sebuah BUMD yang dimodali begitu besar, bahkan untuk proyek infrastruktur, berakhir dengan aset yang jauh lebih kecil dari modal awalnya dan diambang kebangkrutan? Ini menunjukkan ada masalah yang lebih dalam terkait pengawasan dan pengelolaan dana. Penugasan bisa menjadi beban, tapi tidak seharusnya menghancurkan perusahaan hingga ke titik ini, kecuali jika ada masalah yang lebih serius di baliknya. Anda tadi menyinggung soal masalah warisan, dan saya rasa tidak ada contoh yang lebih jelas dari kasus pengelolaan aset di Jaswita. Ini poin kedua yang penting. Manajemen baru yang baru menjabat beberapa bulan ini secara eksplisit menyatakan ingin menegosiasikan ulang atau bahkan menghentikan kerjasama Palaguna jika tidak ada kejelasan dari pihak Lipo. Ini adalah langkah proaktif. Mereka tidak pasrah dengan kondisi yang diwariskan, melainkan mencoba mengambil alih kembali kendali atas aset-aset strategis yang sebelumnya mungkin terabaikan atau dikelola dengan buluk. Ini adalah bukti adanya niat baik dan upaya perbaikan yang nyata. Itu argumen yang menarik, tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkan ini? Direktur baru Jaswita sendiri mengakui di hadapan publik bahwa dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait perjanjian sewa-menyewa aset lainnya. Bahkan ada kecurigaan bahwa nilai yang dicatat di pembukuan berbeda dengan yang diterima secara real. Ini bukan tanda-tanda awal perbaikan, ini adalah pengakuan adanya kekacauan total. Audit BPK pun sudah memberikan temuan negatif. Kontrak Palaguna yang mengambang tanpa batas waktu yang jelas, itu bukanlah sekedar warisan buruk, itu adalah bukti kelalaian fatal dalam menjaga aset publik yang terjadi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kontrak semacam itu bisa ditandatangani? Upaya untuk menegosiasi ulang sekarang adalah langkah yang sangat terlambat setelah potensi kerugian besar terjadi. Poin yang menarik, meskipun saya akan membingkainya secara berbeda. Fakta bahwa ada temuan audit BPK dan direksi baru mengakuinya secara terbuka justru menunjukkan era baru transparansi. Mereka tidak menutup-nutupi masalah seperti yang mungkin dilakukan manajemen sebelumnya. Proses ini adalah bagian dari diagnosis untuk menemukan penyembuhan. Lebih baik seorang pemimpin mengakui, saya belum tahu dan saya akan cari tahu, daripada berpura-pura semuanya baik-baik saja padahal di dalamnya sudah bobrok. Ini adalah langkah pertama yang menyakitkan tapi perlu untuk pemulihan jangka panjang. Sebentar. Tapi pengakuan itu datang setelah berapa lama? Berapa tahun potensi pendapatan daerah hilang karena kontrak-kontrak bermasalah itu tidak pernah dievaluasi? Transparansi yang dipaksakan oleh temuan auditor eksternal bukanlah sebuah kebajikan, itu adalah keterpaksaan. Dan ini membawa kita ke poin ketiga yang paling krusial, tata kelola dan akuntabilitas. Ada pola yang sangat jelas di sini. Mantan Direktur Jasa Sarana menjadi tersangka, Direksi MUJ diselidiki karena pelanggaran GCG. Ini bukan insiden-insiden terisolasi yang terjadi di perusahaan yang berbeda. Ini adalah gejala dari penyakit yang sama, lemahnya pengawasan dari Pemprov sebagai pemegang saham utama. Ketika pimpinan BUMD bisa bertindak tanpa akuntabilitas yang memadai selama bertahun-tahun, masalahnya bukan lagi sekedar kondisi pasar atau kontrak yang buruk, tapi masalah kepemimpinan dan integritas yang sistemik yang dibiarkan terjadi. Saya tidak setuju dengan kesimpulan itu. Justru fakta bahwa ada proses hukum terhadap mantan direktur dan investigasi internal di MUEJ menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas, meskipun mungkin terlambat, akhirnya berjalan. Roda keadilan mulai berputar. Sistem sedang mengoreksi dirinya sendiri. Masalah-masalah ini diungkap ke publik, diselidiki, dan ditangani secara hukum. Ini bukan ditutup-tutupi. Tentu, dalam dunia yang ideal, ini tidak pernah terjadi. Tapi ketika terjadi, langkah penegakan hukum dan investigasi inilah yang menjadi bukti bahwa sistem koreksi itu ada dan mulai berfungsi.
Ini adalah bagian dari proses reformasi yang menyakitkan, tapi mutlak diperlukan untuk membangun fondasi yang lebih kuat ke depannya. Saya melihatnya justru sebaliknya. Proses hukum ini adalah puncak dari gunung es. Itu terjadi setelah kerugian masif terjadi, setelah uang publik triliunan rupiah hilang. Ini bukan bukti sistem yang berfungsi, tapi bukti sistem yang telah gagal total dalam fungsi utamanya, yaitu pencegahan. Akuntabilitas yang reaktif, yang datang setelah rumahnya habis terbakar, bukanlah sebuah keberhasilan. Ini adalah konfirmasi dari kegagalan pengawasan yang kronis selama bertahun-tahun. Sistem yang sehat seharusnya bisa mendeteksi dan mencegah masalah ini sejak awal, bukan baru bertindak setelah ada laporan media atau temuan BPK yang tidak bisa diabaikan lagi. Ini adalah alarm kebakaran yang berbunyi setelah bangunan rata dengan tanah. Jadi kalau kita tarik benang merah dari diskusi kita, jelas ya, masalah di BUMD ini akarnya dalam. Ada soal keputusan-keputusan di masa lalu, kontrak warisan yang tidak menguntungkan, dan juga penugasan dari pemerintah yang membebani neraca keuangan mereka secara non-komersial. Meskipun kinerjanya di masa lalu sangat buruk, saya tetap melihat ada secercah harapan. Ada upaya nyata dari manajemen saat ini untuk melakukan perbaikan. Langkah-langkah seperti menempuh jalur hukum untuk menagih piutang, keinginan kuat untuk renegosiasi kontrak-kontrak lama, dan transparansi terhadap temuan audit menunjukkan adanya jalan panjang menuju reformasi yang sudah mulai dirintis. Terlepas dari semua kompleksitas itu, bagi saya skala kesenjangan finansialnya terlalu masif untuk diabaikan. Ratusan miliar modal yang hampir tidak menghasilkan apa-apa, aset triliunan dengan pendapatan yang sangat minim, dan kontrak-kontrak yang jelas merugikan. Semua ini menunjuk pada sebuah kegagalan sistemik yang tidak bisa lagi dijelaskan hanya dengan dalih masalah warisan. Proses hukum yang berjalan saat ini, menurut saya, justru menggarisbawahi bahwa ini lebih dari sekedar salah urus. Ini adalah runtuhnya tata kelola dan akuntabilitas yang telah merugikan publik secara signifikan selama bertahun-tahun. Perbaikan yang dilakukan sekarang penting, tapi kita tidak boleh lupa betapa besar kerusakan yang telah terjadi. Jelas, untuk mengevaluasi BUMD ini secara adil, kita perlu melihat lebih jauh dari sekedar laporan laba rugi. Paparan ini mengangkat pertanyaan krusial tentang fungsi pengawasan, strategi manajemen aset, dan bahkan tujuan mendasar dari keberadaan badan usaha milik publik ini. Tepat sekali. Dan ini menyisakan banyak hal yang perlu digali lebih dalam dari materi yang ada, terutama mengenai bagaimana membangun sebuah sistem pengawasan yang efektif agar kejadian serupa, di mana uang publik hilang dalam skala sebesar ini, tidak terulang lagi di masa depan.